Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan menjelaskan dua jenis uji perbedaan di dalam statistika. Ada dua uji di dalam statistika. Yang pertama adalah uji perbedaan dan uji hubungan. Uji perbedaan dilakukan ketika variabel bebas kita bersifat kategorikal atau diskrit atau nominal, baik yang ordered maupun yang unordered. Uji perbedaan dilakukan ketika variabel tergantungnya atau y-nya bersifat kontinum. Sementara itu, uji hubungan dilakukan ketika x dan y-nya atau variabel bebas dan variabel tergantungnya sama-sama kontinum. Mari kita ulas lebih lanjut tentang uji perbedaan atau uji komparasi. Salah satu jenis uji statistik yang terkait dengan uji komparasi adalah uji T. Mohon maaf, T-nya itu harus kecil, bukan T besar. Uji T dilakukan ketika variabel bebasnya adalah diskrit, dikotomi, atau bilah yang memiliki dua kategori, pria, wanita, desa, kota, rural, urban, dan sebagainya. Kemudian variabel tergantungnya adalah variabel yang bersifat kontinum, yang memiliki rata atau standar deviasi, ya, biasanya merupakan hasil dari pengukuran yang bersifat interval atau rasio. Sementara itu ada juga uji yang lain, yaitu uji analisis varians atau ANOVA. Itu dilakukan ketika sama-sama seperti uji T, ketika bersifat diskrit, dikotomi atau pilah variabel bebasnya yang memiliki kategori di atas dua, misalkan desa, pinggiran, kota, SMP, SMA, D3. Kemudian variabel tergantungnya bersifat kontinum. Nah, ini adalah fokus dari uji perbedaan dua jenis. Yang pertama adalah uji perbedaan sampel independen. Yang kedua adalah uji perbedaan sampel berpasangan. Pada uji perbedaan sampel independen, sampel terdiri dari dua kelompok. Kemudian pengamatan dilakukan sekali saja. Uji sampel berpasangan dilakukan ketika terdiri dari satu kelompok saja, namun pengamatan dilakukan sebanyak 2 kali. Ini dinamakan dengan within subject karena terdiri dari satu kelompok saja. Karena ini independen, maka dinamakan between subject, kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua. Uji T sampel berpasangan dilakukan ketika uji T sampel independen dilakukan ketika variabel bebasnya bersifat pilah, dua grup atau dua kelompok, sementara variabelnya bersifat kontinum. Ingat, di sini sampel independen adalah dua anggota kelompok. Kemudian uji T sampel berpasangan, pengamatannya dilakukan satu kali, pengamatannya dilakukan 2 kali, namun satu kelompok. Misalkan diamati pada malam hari, kemudian diamati pada siang hari. Orangnya sama, tapi pengamatannya ada 2, time 1, time 2. Jadi kalau tadi perbedaannya antar kelompok, sekarang perbedaannya adalah antar waktu. Berikut ini ringkasannya. Sampel independen atau between subjects dilakukan ketika antar jenis atau antar anggota kelompok, antar grup. Namun sampel berpasangan atau within subject dilakukan pada antar waktu, time 1, time 2. Mari kita cek apakah termasuk uji yang bersifat independen ataukah yang berpasangan. Yang pertama adalah ada perbedaan kinerja antara sebelum dan sesudah perubahan kebijakan. Yang kedua, pria lebih manja dibanding wanita.
Yang ketiga, ditinjau dari kestabilan emosi, orang desa lebih tinggi daripada orang kota. Yang keempat, skor post-test lebih rendah dibanding dengan skor pre-test. Yang kelima, ada perbedaan prestasi antar kelas. Semua hipotesis ini, variabel bebasnya bersifat kategorikal. Sebelum dan sesudah, pria, wanita, kemudian orang desa, orang kota, pre-test, post-test, kemudian antar kelas. Di sini tidak disebutkan, misalkan SD, SMP. Mari kita lihat jawabannya. Uji independen dilakukan pada hipotesis nomor 2, karena ada 2 grup di sini. Pertama adalah pria dan wanita. Kemudian selanjutnya di sini ada juga 2 kelompok, yaitu desa dan kota. Sementara di sini ada kelas, misalkan SD, SMP. Sedangkan yang tidak diwarna merah hanya terjadi pada satu kelompok, namun amatannya 2 kali, sebelum dan sesudah. Post-test dilakukan setelah perlakuan, pre-test dilakukan sebelum perlakuan. 2 kali pengamatan. Kita sedikit menyinggung tentang ANOVA. Ada yang namanya ANOVA faktorial, yaitu ketika grupnya lebih dari 3 anggotanya, lebih dari 2. Kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga. Di sini ada 4 kelompok tipe kepribadian. Ada 4 di sini. Kemudian ini adalah ANOVA amatan ulang pada pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Ada 4 amatan, time 1, time 2, time 3, time 4. Namanya adalah amatan ulang atau repeated measure. Ada 4 waktu yang berbeda. Misalkan ini ada lagu Iwan Fals yang liriknya paginya Sunarto, malam Sunarti, paginya Ahmad, malamnya Asya, paginya Ismet, malamnya Isya. Jika kita ingin meneliti 3 orang ini, apa yang kita pakai? Uji between ataukah within? Jika within, Sunarto dan Sunarti adalah orang yang berbeda. Jika within, Sunarti dan Sunarto adalah orang yang sama. Dari analisis terhadap lagunya, ternyata Sunarti dan Sunarto adalah orang yang sama, dan Ahmad dan Asya adalah orang yang sama. Demikian juga Ismet dan Isya, sehingga yang paling tepat adalah uji within, karena terdiri dari 1 kelompok saja. Analisis di SPSS dilakukan ketika data time 1, time 2 harus dimasukkan dalam 1 kolom yang berbeda. Kita ingat dalam SPSS, kolom ini menunjukkan variabel, sedangkan baris menunjukkan subjek. Di sini ada motivasi di pagi hari dan motivasi di sore hari adalah variabel yang berbeda. Sedangkan jenis kelamin di sini dilihat sebagai subjek yang berbeda. Ini adalah laki-laki, ini adalah perempuan. Subjek kedua adalah laki-laki, subjek ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 adalah wanita. Ini adalah tampilannya. Sampel berpasangan jika kita terapkan pada ini dan ini, dan sampel independen ketika kita terapkan pada ini melawan ini. Bagaimana cara melakukannya? Klik analyze, kemudian compare mean, kemudian pilih pair ataukah independen ataukah pair. Sampel independen, sampel berpasangan. Cukup mudah sekali untuk mengingatnya. Sekarang kita lakukan analisis ANOVA. ANOVA faktorial dilakukan ketika
kita memilih univariat atau multivariat ANOVA faktorial karena terdiri dari beberapa kelompok. Kemudian repeated measurement adalah ketika diterapkan pada uji sampel berpasangan. Kita ada informasi repeated, jadi diamati time 1, time 2, time 3 dan sebagainya. Bagaimana jika data saya memiliki between sekaligus within? Ini yang dinamakan dengan ANOVA campuran atau desain campuran atau mix design. Ketika ini terjadi, maka pilihlah analisis, kemudian pilih GLM, kemudian pilih repeated measurement. Kemudian masukkan amatan berapa kali yang dilakukan, misalkan 3 amatan, pre-post dan follow up, maka tulis 3. Jika hanya pre-post saja, masukkan 2. Klik add, kemudian klik define, masukkan amatan di sini. Kita tadi ada motivasi di pagi hari dan motivasi di sore hari. Masukkan ke dalam ini. Kenapa ini jumlahnya 2? Karena kita sebelumnya memasukkan jumlahnya 2. Kemudian between subject masukkan di sini. Jenis kelamin pria dan wanita adalah between subject. Masukkan di sini. Jika kita memiliki covariat, misalkan IQ, masukkan di sini, atau misalkan pendapatan atau SES, masukkan di sini sebagai variabel kontrol. Oke. Di SPSS akan memunculkan ini adalah within subject, antar amatan. Apakah amatan 1, 2, dan 3 itu berbeda? Ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan. Apakah kelompok jenis kelamin pria dan wanita ada perbedaan? Ternyata ada perbedaan. Namun interpretasinya tidak sekedar ini, harus kita libatkan interaksi. Karena di sini ada interaksi antara amatan dan jenis kelamin. Ini menunjukkan bahwa ada jenis kelamin tertentu yang amatannya naik selama mungkin seperti ini, dan jenis kelamin yang lain bisa jadi tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Ini terjadi menunjukkan adanya interaksi. Jika sama-sama naik, ada dari amatan 1, amatan 2, amatan 3, amatan 1, amatan 2, dan jadi pada wanita dan ini terjadi pada pria, maka tidak ada interaksi yang signifikan. Oleh karena ini signifikan interaksinya, bisa terjadi salah satu mengalami kenaikan, salah satu mengalami kenaikan yang tidak signifikan atau justru mengalami penurunan. Intinya ada pola yang berbeda. Ini kita lanjutkan nanti dalam diskusi yang namanya interaksi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.